Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Maya Putri, NIM J500210087. Di sini saya akan menjelaskan pemeriksaan darah rutin. Yang pertama adalah bahan pemeriksaan. Macam bahan yang diambil menyesuaikan jenis pemeriksaan. Yang pertama ada darah vena. Darah vena ini digunakan untuk pemeriksaan darah rutin. Yang kedua ada darah kapiler. Darah kapiler ini untuk menghitung jumlah sel. Lalu macam-macam bahan pemeriksaannya. Yang pertama darah vena. Darah vena untuk bayi baru lahir ada di vena umbilicalis. Lalu untuk bayi ada di vena jugularis externa, untuk dewasa di semua vena superficialis, dan yang terbaik adalah di vena mediana cupiti. Lalu ada darah kapiler untuk anak, ini ada di ujung ibu jari kaki, untuk dewasa untuk di ujung jari tangan. Selanjutnya ada pemeriksaan kadar hemoglobin. Metode yang digunakan yaitu ada kolimetri visual. Di sini ada Talhuis, Spenger, Heidenhauser, dan Sahli. Lalu ada fotoelektrik, ada Sahli dan cian methemoglobin. Lalu prinsip pemeriksaannya, di sini nanti pemeriksaan kadar hemoglobin menggunakan metode Sahli dan cian methemoglobin. Lalu prinsip pemeriksaan Sahli yaitu mengukur kadar Hb berdasarkan warna akibat perubahan Hb menjadi asam hematin setelah penambahan HCl. Lalu prinsip cianmethemoglobin, HbFe2+ ferricianida menjadi HbFe3+ metamoglobin. Yang di HbFe2+ ini menggunakan hemoglobin. Selanjutnya HbFe3+ KCN menggunakan methemoglobin menjadi HbFe3+Cn yaitu cianmethemoglobin. Selanjutnya alat dan bahan untuk metode Sahli. Yang pertama ada alat pengambilan darah, yang kedua ada tabung pengencer dan standar Hb, yang ketiga ada pipet Hb dan HCl, yang selanjutnya ada botol Aquades dan HCl, lalu ada batang pengaduk, lalu ada HCl 0,1N, lalu ada Aquades, dan ada darah vena atau kapiler. Selanjutnya alat dan bahan untuk metode cianmethemoglobin yaitu ada reagen larutan drug bin. Di sini nanti ada NaHCO3 sebanyak 10,0 gram, lalu ada K3FeCN6 ada 0,2 gram, lalu ada Aquades 1000 cc. Selanjutnya cara kerja untuk metode Sahli yaitu isi tabung pengencer dengan HCl 0,1N sampai angka 2. Selanjutnya dengan pipet Hb hisap darah sampai 20 ml. Lalu hapus darah yang ada di ujung pipet. Tuangkan darah dalam tabung pengencer, bilas dengan HCl bila masih terdapat darah. Lalu diamkan selama 1 menit. Selanjutnya tambahkan Aquades, aduk dengan batang kaca pengaduk. Selanjutnya bandingkan larutan dalam tabung pengencer dan warna larutan standar. Bila sudah sama warnanya, penambahan Aquades dihentikan. Baca kadar Hb pada skala yang ada di tabung pengencer. Selanjutnya cara kerja cianmethemoglobin. Yang pertama itu ada spektrofotometer di-on-kan, lalu panjang gelombang 540 nmHg. Selanjutnya 5 ml larutan drug bin ditambah 20 cmm distilled water, ini nanti menjadi blanco. Lalu selanjutnya ada 5 ml larutan drug bin ditambah 20 cmm darah, ini nanti menjadi sampel. Lalu darah vena ditambahkan antikoagulan, lalu diinkubasi selama 10 menit. Selanjutnya baca dengan spektrofotometer. Pemeriksaan kedua yaitu jumlah leukosit. Prinsip pemeriksaannya menghitung sel leukosit dalam suatu larutan yang merusak sel-sel lain dengan bilik hitung. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama ada bilik hitung, pipet leukosit, pipet eritrosit, bilik hitung terbaik, darah vena atau kapiler, lalu ada reagen truk leukosit.
Reagen truk leukosit ini nanti ada gentian violet 1% sebanyak 1 mili, lalu ada asam asetoasetat ada 2 mili, lalu ada aquades 100 mili. Selanjutnya cara kerja jumlah leukosit yaitu bilik hitung dicari dengan mikroskop, cari kotak sedang di pojok ujung bilik hitung, lalu hisap darah dengan pipet leukosit sampai angka 1. Pengenceran dilakukan 10 kali atau hisap darah sampai 0,5, pengenceran sampai 20 kali. Lalu hapus darah yang masih ada di ujung pipet. Kemudian dengan ujung pipet yang sama, hisap larutan truk sampai angka 1. Selanjutnya digosok horizontal, lalu buang 3 tetesan pertama. Tuangkan dalam bilik hitung yang telah ditutup dengan kaca penutup dan diletakkan di mikroskop. Lalu, lakukan perhitungan sel leukosit dengan pembesaran objektif 10 kali atau 40 kali. Selanjutnya, pemeriksaan yang ketiga ada laju endap darah. Macam-macam pemeriksaan laju endap darah ini nanti, yang pertama ada Westergren, yang kedua Winthrop. Ini dapat menghitung hematokrit sekaligus. Yang ketiga ada Cutler, yang keempat ada Helix-Volmer, ini untuk menggunakan darah kapiler. Selanjutnya alat dan bahan. Yang pertama ada tabung Westergren, yang kedua ada rak Westergren, lalu larutan natrium sitrat 3,8%, lalu ada darah EDNTA. Selanjutnya cara kerja. Yang pertama yaitu 2 mili darah EDNTA ditambah 0, mili natrium sitrat 3,8%, dicampur dengan baik, lalu hisap dengan tabung Westergren sampai angka 0, letakkan di tabung rak tabung tegak lurus, lalu mencatat kolom tabung yang berwarna merah pada 1 jam pertama dan 2 jam. Selanjutnya, bila terdapat bavikot harus dilaporkan. Selanjutnya ada pemeriksaan hematokrit. Nilai hematokrit besarnya volume sel-sel eritrosit seluruhnya di dalam 10 mmHg dan dinyatakan dalam persen. Prinsip pemeriksaan hematokrit yaitu darah dengan antikoagulan diputar atau disentrifug, kemudian dibandingkan panjang kolom merah dan kolom total. Lalu pemeriksaan hematokrit ini terdapat 2 metode. Yang pertama ada makrohematokrit, ini menggunakan tabung Winthrop. Yang kedua ada mikrohematokrit, ini menggunakan tabung kapiler. Mikrohematokrit, alat dan bahannya, yang pertama ada alat untuk memperoleh darah vena atau kapiler. Yang kedua ada pipet hematokrit. Selanjutnya ada lampu spiritus, ada sentrifug 16.000 rpm, skala pembaca HT, heparin, darah vena atau kapiler. Selanjutnya cara kerjanya, yang pertama lakukan pengambilan darah kapiler. Yang kedua isi tabung kapiler dengan darah sampai 3/4 tabung. Yang ketiga bakar ujung tabung yang kosong dengan lampu spiritus atau sumbat dengan vaselin. Yang keempat, sentrifug dengan kecepatan 16.000 rpm selama 2-5 menit. Yang kelima, baca dengan skala hematokrit panjang kolom merah. Yang keenam, bila tidak punya skala HT, dibaca dengan perhitungan. Cara perhitungannya, HT sama dengan panjang kolom merah dibagi panjang total kolom, lalu dikali 100. Selanjutnya, nilai rujukan pada kadar hemoglobin. Yang pertama ada dewasa laki-laki, itu ada 12,5 sampai 18,0 gr%. Yang kedua ada dewasa wanita, ini ada 11,5 sampai 16,5 gr%. Lalu ada bayi kurang dari 3 bulan ada 13,5 sampai 19,5. Selanjutnya ada bayi lebih dari 3 bulan, itu ada 9,5 sampai 13,5. Lalu ada umur 3 sampai 6 tahun, ada 12 sampai 14. Umur 10 sampai 12 tahun, 11,5 sampai 14,5 gr%. Selanjutnya, nilai rujukan jumlah leukosit. Yang pertama ada dewasa pria, ini ada 4 sampai 11.000 per
mmKb, lalu ada dewasa wanita 4 sampai 11.000 per mmKb, lalu ada bayi 10 sampai 25.000 per mmKb, lalu ada 1 tahun yaitu 6 sampai 18.000 mmKb, lalu 12 tahun ada 4,5 sampai 13.000 mmKb. Selanjutnya nilai rujukan pada laju endap darah pada pria menurut Daji itu ada 0 sampai 5 mm per jam, menurut Western ada 0 sampai 15 mm per jam. Untuk wanita menurut Daji ini ada 0 sampai 7 mm per jam, yang Western ada 0 sampai 20 mm per jam. Selanjutnya nilai rujukan untuk pemeriksaan hematokrit yang pria ini ada 47 kurang lebih 7%, untuk wanita 42 kurang lebih 5%, untuk bayi baru lahir 54 kurang lebih 10%, untuk 3 bulan ada 38 kurang lebih 6%, selanjutnya 3 sampai 6 bulan itu ada 40 kurang lebih 4 sampai 5%, selanjutnya 10 sampai 12 tahun ini ada 41 kurang lebih 4%. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.